Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Muslim, sudah selayaknya kita untuk senantiasa mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya yaitu dengan cara memperbanyak sholawat, seperti firman Allah pada Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita harus senantiasa mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW? Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa betapa cintanya Rasulullah SAW terhadap kita semua umatnya. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah mengalami sakit panas akibat diracun oleh seorang wanita Yahudi. Wanita tersebut menaburkan racun di dalam daging yang dimakan oleh Rasulullah. Dalam keadaan sakit, Rasulullah diminta oleh Ali bin Abi Thalib untuk naik ke mimbar dan berkhutbah kepada para sahabat. Lalu Rasul katakan, tidak ada yang aku khawatirkan dari kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, maka dunia itulah yang akan membinasakan kalian. Begitu kata Rasulullah. Lalu Rasul melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk terus berada di muka bumi ini, ataukah kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah? Kemudian hamba tersebut lebih memilih kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut langsung menangis terseduh-seduh, hingga seluruh sahabat pun paham bahwa itulah isyarat hari terakhir Rasulullah SAW. Rasulullah lebih memilih Allah. Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibandingkan terus berada di muka bumi ini. Keadaan Rasulullah semakin lemah. Kemudian datanglah putri kesayangan Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah pun memandang ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, wahai ayah. Betapa sungguh luar biasanya kesakitanmu, wahai ayah. Kemudian apa kata Rasulullah? Inilah hari terakhirku merasakan penderitaan, wahai Fatimah. Pada suatu hari, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Kemudian Sayyidah Fatimah pun membukakan pintu rumah tersebut sambil mengatakan, untuk apa engkau datang kemari? Ayahku sedang sakit. Orang itu mengatakan, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu. Untuk apa? Ayahku sedang sakit. Kemudian Sayyidah Fatimah pun menutup pintu rumah tersebut. Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah dengan mengatakan, Fatimah, dialah malaikat maut, Fatimah. Dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara, wahai Fatimah. Dialah yang akan bertemu denganku, wahai Fatimah. Inilah hari terakhirku, wahai Fatimah. Pada saat itu, Sayyidah Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya. Ia paham bahwa inilah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah,
malaikat maut menjumpai Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Di mana malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah SAW. Rasul kembali bertanya, "Apa hakku di hadapan Allah, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Allah sudah menantimu di surga. Seluruh malaikat sudah menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhmu, wahai kekasih Allah." Kemudian apa reaksi Rasulullah? Rasul tidak tersenyum. Malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau tidak tersenyum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku sepeninggalanku, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku pernah mendengar Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali umatmu yang masuk surga terlebih dahulu." Pada saat itu, perlahan-lahan ditariklah roh dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Betapa dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut ini, wahai malaikat. Ya Allah, jika engkau mau, ya Allah, timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku terhadapku, wahai Allah." Rasulullah memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut kita sebagai umatnya. Itulah alasan mengapa kita harus senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah melihat kita, Rasul tidak pernah bertemu dengan kita, namun Rasul saat mencintai kita bahkan merindukan kita. Cukup sekian dari Zahwa.